Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan, pada pagi hari ini kembali Tuhan berikan kita waktu untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk kita mendengarkan satu pujian dan setelah itu kita berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau, kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau dengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kau pakai lidah bibirnya Tuhan, agar apapun yang dia perkatakan itu semuanya isi hati Tuhan. Dan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan mendengarkan dengan baik, dan kami percaya Tuhan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami terima dan kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat, dan ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga rindu kita semua, sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk kita boleh beribadah secara online di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita tentunya. Saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita dalam kita rindu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Pagi hari ini mari kita yang ada di rumah siapkan tanah hati kita yang terbaik, siapkan pikiran kita, siapkan seluruh kehidupan kita untuk diisi dan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan jangan biarkan firman Tuhan pagi hari ini itu jatuh dengan sia-sia, tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi satu kekuatan dalam setiap kehidupan kita, boleh menjadi satu motivasi dalam kehidupan kita, dan boleh menjadi satu dasar untuk kita tetap kuat dalam
Tuhan. Puji Tuhan, dan siapkan juga Alkitab kita masing-masing yang ada di rumah, mungkin berbentuk handphone ataupun Alkitab kita yang ada juga, biarlah kita boleh sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa tahun ini jemaat Tuhan yang ada di GSPDI Philadelphia Sleman, kita mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Nah, menurut Bapak Gembala yang sudah disampaikan minggu lalu, apa sih perkenanan Tuhan itu? Pertama, perkenanan Tuhan itu adalah sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Dan yang kedua, sesuatu yang diterima oleh Tuhan. Dan yang ketiga, sesuatu yang tepat dan yang baik. Puji Tuhan. Nah, ketiga hal ini itu harus ada dalam setiap kehidupan kita jemaat Tuhan. Ketiga hal ini tentunya harus ada dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jangan sampai ketiga hal ini tidak ada dalam setiap kehidupan kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentunya yang menjadi kerinduan saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada, bahwa kita boleh menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Dan kita juga mau menjadi pribadi yang selalu diterima oleh Tuhan. Dan tentunya yang terakhir, kita mau menjadi pribadi yang terus baik di hadapan Tuhan. Nah, ketiga hal ini, ketika itu ada dalam kehidupan kita, tentunya itu butuh yang namanya sebuah perjuangan, dan sebuah kemauan, dan sebuah komitmen. Dan di sini saya mencatat, apa sih perjuangan itu? Perjuangan itu adalah usaha untuk mencapai sebuah harapan kita. Tentunya dalam setiap kehidupan kita, ketika kita merindukan sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, atau ketika kita menginginkan sesuatu, tentunya kita berjuang untuk itu. Tentunya kita berjuang. Tentunya kita terus mau melakukan sesuatu untuk kita mendapatkan apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki yang namanya kemauan. Kemauan itu adalah salah satu faktor untuk mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu hal dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mau hidup kita disukai oleh Tuhan, ketika kita mau kita diterima oleh Tuhan, dan ketika kita mau hidup kita di hadapan Tuhan itu selalu baik, tentunya selalu ada kemauan untuk kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Tentunya selalu ada kemauan untuk kita melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki yang namanya sebuah komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah hal dasar yang harus dimiliki seseorang. Dan itu bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat. Nah, dan komitmen sendiri ini dilakukan dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan apapun. Ketika kita mau disukai oleh Tuhan, ketika kita mau diterima oleh Tuhan, dan ketika kita mau hidup kita baik di hadapan Tuhan, tentunya harus ada komitmen dalam setiap kehidupan kita. Komitmen untuk kita terus melakukan sesuatu, untuk kita terus berpegang teguh, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di minggu terakhir juga pada bulan Januari, kalau Bapak Ibu masih mengingat, Bapak Calvin pernah menyampaikan bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki gaya hidup yang benar. Tentunya pagi hari ini saya tidak perlu menjelaskan lagi gaya hidup yang benar itu seperti apa. Dan saya percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara semua, kita saat ini sedang belajar untuk kita memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan tema yang saya akan berikan bagi kita semua adalah cinta pertama dan terakhir. Kalau anak-anak muda, hari ini tepat di tanggal 14 Februari tahun 2021,
biasanya anak-anak muda terkenal yang namanya Happy Valentine atau merayakan hari kasih sayang. Dan tema saya juga berikan yaitu adalah cinta pertama dan cinta terakhir. Apa itu cinta? Cinta itu adalah satu ungkapan yang kita berikan kepada orang yang kita kasihi. Cinta itu adalah sesuatu makna yang kita berikan untuk orang yang kita cintai. Dan ketika kita berkata mungkin kepada suami atau kepada istri atau kepada anak-anak, ketika kita mencintai mereka, tentunya kita rela untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Dan pagi hari ini saya mengajak untuk kita semua, ketika hidup kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai cinta pertama kita, dan tentunya bukan hanya sebagai cinta pertama, tapi menjadi cinta terakhir dalam kehidupan kita. Bukan berarti saya berkata kita tidak boleh mencintai pasangan kita, mencintai istri atau suami kita atau anak-anak kita atau keluarga kita, tidak. Tapi di atas segala-galanya kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai fondasi, sebagai dasar, sebagai cinta pertama dalam kehidupan kita, sehingga kita mau berjuang untuk hidup kita selalu baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyatakan cintanya bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Apa itu cinta yang Tuhan berikan bagi kita? Yang pertama adalah Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, dosa saya dan saudara. Dan ketika Tuhan melakukan itu tidak ada unsur paksaan. Ketika Tuhan melakukan itu benar-benar Tuhan lakukan dari dasar hatinya. Dan dia tidak hanya sekedar mati di kayu salib. Sebelum dia mati di kayu salib, dia juga mengalami begitu banyak penderitaan. Tentunya saya tidak perlu jelaskan lagi penderitaan apa yang Tuhan alami sebelum dia mati di kayu salib. Tapi kita boleh melihat sesuatu hal yang sangat berat, sesuatu hal yang sangat menyiksa kehidupannya pada saat itu. Dan dia rela lakukan itu untuk saya dan saudara. Dan kalau Tuhan saja rela melakukan itu bagi kita, tentunya kita harus rela melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Harta kita, kekuatan kita, itu tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tidak dapat membalas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi lewat cinta kita kepada Tuhan, lewat komitmen kita kepada Tuhan, kita mau terus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, bukti cinta yang Tuhan berikan bagi kita adalah Ia mau mengampuni setiap dosa saya dan saudara. Dia mau mengampuni setiap dosa kita. Bapak Ibu, kalau mau diukur dosa kita, itu adalah sangat banyak. Sangat banyak. Tapi Tuhan mampu mengampuni setiap dosa saya dan saudara. Dan ini juga adalah sesuatu yang berat. Ini juga adalah sesuatu yang sangat sulit. Ketika kita mengasihi orang yang kita kasihi, atau kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, itu adalah hal yang mudah. Itu adalah hal manusiawi, saya katakan. Tapi ketika kita harus mengasihi musuh kita, atau kita harus mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, itu adalah satu perjuangan, saya mau katakan. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi Tuhan rela melakukannya. Tuhan bisa melakukannya. Bagaimana dengan kita? Kita mau belajar untuk kita juga boleh melakukan yang Tuhan lakukan. Yaitu apa? Kita mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tentunya dalam doa Bapa kami, ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Tuhan berkata Tuhan mencintai kita, Dia tidak hanya sekedar berkata-kata. Dia tidak hanya sekedar berkata saya mencintai manusia, saya mencintai ciptaan saya. Tidak. Tapi kita lihat ayatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-11.
Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan. Di sana jelas, di dalam Yesaya pasal yang ke-58 tadi yang sudah dibacakan, di sini jelas dicatat bahwa yang pertama, ketika Tuhan mencintai kita, manusia, Dia rela melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11 di sini dikatakan, yang pertama adalah yang tadi sudah kita baca, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Jelas Bapak Ibu Saudara di sini dikatakan, bukan perkataan saya tapi perkataan firman, bahwa Tuhan menuntun kita senantiasa. Artinya senantiasa adalah bukan hanya sampai hari ini, tapi senantiasa itu adalah sesuatu yang terus-menerus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Di sini katakan Tuhan menuntun engkau senantiasa. Dan yang kedua adalah, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Kenapa firman Tuhan katakan Tuhan memuaskan kita di tanah yang kering? Secara manusia tanah yang kering itu tidak ada apa-apanya. Secara manusia tanah yang kering itu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Secara manusia tanah yang kering itu tidak berarti. Tapi di tanah yang kering Tuhan mampu memuaskan kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin tanah kering yang kita hadapi. Di tengah-tengah situasi dunia, di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya menghadapi tanah yang kering. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan akan memuaskan hati kita. Tuhan akan memuaskan kehidupan kita. Selanjutnya, dan akan membaharui kekuatanmu. Ini bukti cinta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Saya mungkin mulai lemah, Bapak Ibu Saudara mungkin mulai lemah, anak-anak muda mungkin mulai lemah, sampai anak-anak sekolah minggu pun mulai lemah hari-hari ini. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita boleh memiliki cinta kita kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan memperbaharui setiap kehidupan kita. Tuhan memperbaharui kekuatan kita. Kita yang lemah hari-hari ini, kita mungkin yang merasakan kekhawatiran yang mungkin sudah meliputi kehidupan kita. Sampai hari ini tidak ada satupun yang dapat menjamin kapan COVID-19 ini selesai. Tapi ada Tuhan yang selalu membaharui kekuatan kita. Dan selanjutnya, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Taman yang diairi dengan baik akan menjadi indah tentunya. Pasti akan menjadi indah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang tidak pernah mengecewakan. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Keempat hal ini Tuhan rela lakukan dalam kehidupan kita. Dia menuntun kita. Siapapun terbatas untuk menuntun kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Suami terbatas untuk menuntun kita. Istri terbatas, anak-anak, orang tua sekalipun terbatas menuntun kehidupan kita. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah terbatas. Dia menuntun kehidupan saya dan saudara pagi hari ini. Dan Dia juga memuaskan kita. Dia memperbaharui kekuatan kita. Dan Dia tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Ini adalah bukti cinta yang Tuhan berikan bagi kita. Ini adalah satu ungkapan kasih sayang yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ketika Tuhan saja rela untuk melakukan ini, Tuhan mau untuk melakukan ini dalam kehidupan kita. Mari, kita mau berjuang, kita boleh memiliki komitmen, kita boleh memiliki satu kemauan. Untuk seperti Bapak Gembala katakan kemarin, minggu yang lalu, bahwa kehidupan kita mau selalu diterima oleh Tuhan. Kehidupan kita boleh terus baik di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kita boleh disukai oleh Tuhan. Karena kita boleh memiliki cinta.
kita mau menjadikan Tuhan sebagai cinta pertama dan terakhir dalam kehidupan kita. Dan di sini saya akan bagikan 2 hal yang harus kita lakukan ketika kita mencintai Tuhan. Yang harus kita lakukan ketika benar-benar kita menjadikan Tuhan sebagai cinta pertama dan cinta terakhir dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh yang pertama, itu adalah Raja Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Sudah jelas tadi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Jelas di situ dikatakan bahwa yang pertama, ayat yang ke-5, ia percaya kepada Tuhan. Raja Hizkia percaya kepada Tuhan. Kalau selanjutnya dikatakan adalah Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Raja Hizkia, kalau kita mau mengikuti cerita ini, dia memiliki satu kepercayaan kepada Tuhan. Ketika dia berperang, ketika dia dihadapkan oleh sesuatu yang berat, dia percaya kepada Tuhan. Jelas di sini dikatakan, ia percaya kepada Tuhan. Dan ketika ia percaya kepada Tuhan, ayat yang ke-6 dikatakan, ia berpaut kepada Tuhan. Berpaut itu artinya dia berpegang teguh kepada Tuhan. Dia tidak goyah. Dia terus menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara yang ayat ke-6 katakan adalah dia tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan Raja Hizkia selalu berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Dan karena itu di ayat yang ke-7 bagian A dikatakan bahwa maka Tuhan menyertai dia. Jelas dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Dan yang kedua kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat contoh yang kedua dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika kita mencintai Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita harus setia, dan setia itu adalah ketulusan dan tidak melanggar. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah kita baca tadi, ketika dia diperhadapkan oleh sesuatu yang mungkin sulit dalam kehidupannya, dia harus masuk dalam sesuatu yang berat, di dalam dapur perapian yang panas. Tapi dia percaya, mereka tidak menyembah patung berhala yang didirikan pada saat itu oleh Raja Nebukadnezar. Tapi ketika dia ada dalam perapian, dia tetap berkata bahwa dia percaya, mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah pasti akan menolong mereka. Dan kalaupun Allah yang mereka sembah tidak menolong mereka, mereka tetap setia dan mereka tidak akan menyembah patung berhala itu. Bapak Ibu Saudara, mari kehidupan kita, ketika kita ada dalam perkara yang sulit, ketika kita diperhadapkan dalam sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah, kita mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Raja Hizkia, bahwa kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita ada dalam medan peperangan saat ini, ketika ada dapur perapian yang menyala-nyala yang mungkin harus kita alami, tapi percaya penyertaan Tuhan,
tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Kalau Hizkia saat itu diberkati oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengalami sesuatu yang ajaib. Mereka boleh menang atas perkara mereka. Saya percaya kita pun jemaat-jemaat Tuhan, kita boleh menang saat kita mengalami apapun dalam kehidupan kita. Kuncinya tetap percaya kepada Tuhan yang pertama, dan yang kedua tetap setia kepada Tuhan. Maka kita boleh melihat perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari iman kita boleh terus diperbaharui oleh Tuhan hari-hari ini. Kelemahan mungkin boleh ada, kekhawatiran mungkin boleh ada, tapi mari jadikan Tuhan sebagai cinta pertama, jadikan Tuhan sebagai cinta terakhir dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh tetap berjuang, boleh memiliki satu kemauan yang baik, dan boleh memiliki satu komitmen untuk kita boleh menjadi pribadi yang terus disukai oleh Tuhan, pribadi yang diterima oleh Tuhan, dan pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, jangan pernah lemah, terus maju bersama dengan Tuhan. Percaya kemenangan Tuhan sudah berikan bagi kita semua, jemaat-jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama. Kiranya termeterai dalam setiap hati kami, untuk menjadikan hidup kami boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada, yang sedang mengikuti acara ibadah online ini. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, berkati mereka dengan perlindungan, berkati dalam usaha dan juga pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa juga menolong dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang sedang mereka lalui. Kiranya kemenangan dari Tuhan boleh menjadi bahagian mereka semua. Apa yang menjadi keperluan umat-Mu, Engkaulah yang menyediakan, karena Engkau sangat mengerti dan peduli akan setiap keberadaan kami umat-Mu. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami tetap menyerahkan hidup kami di masa-masa pandemi corona ini. Tuhanlah yang senantiasa ada menjadi pemelihara atas hidup kami, karena hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di mana kami ada, di desa di mana kami ada. Berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Tuhan, kedangkan tangan-Mu, curahkanlah berkat-Mu atas kami sekalian, dan kami terima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat.